Selamat datang di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dodi Epran Wasugian, guru SMA Negeri 1 Kota Pinang dari Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan terapkan di kelas 12 di SMA Negeri 1 Kota Pinang dengan topik kisah kota dalam history walking atau kisah kota dalam hiking. Nah, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, tentunya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, saya sebagai pendidik akan mengetahui bagaimana sebenarnya gaya belajar murid. Nah, di sini gaya belajar murid ada 3 yang saya perhatikan. Yang pertama gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Dari keberagaman ini tentunya saya memiliki strategi dan cara bagaimana agar pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar dapat dirasakan oleh murid sehingga pembelajaran sejarah menjadi lebih menyenangkan. Peserta didik nantinya akan berkelompok dan mereka akan membuat stand masing-masing. Dalam stand masing-masing ini, history walking menjadi tepat bagi mereka untuk mendorong semangat belajar murid, bagaimana murid nantinya akan menelusuri dan mengetahui peristiwa sejarah tersebut. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, pembelajaran diawali dengan berdoa, cek kehadiran, dan melakukan mindfulness untuk memastikan kesiapan belajar murid. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik agar siswa terlihat aktif dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan materi singkat. Selanjutnya, guru membagi kelompok diskusi dengan materi yang berbeda. Selama proses diskusi, murid diberi kesempatan berkunjung ke perpustakaan untuk mencari berbagai sumber referensi sesuai materinya. Selama mereka di perpustakaan, murid tentunya berdiskusi bersama teman lainnya. Kemudian, setelah semua data terkumpul, murid kembali ke kelompoknya masing-masing untuk merencanakan desain atau konsep karya mereka. Pada tahap ini, murid diberi motivasi dan kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri dan menyajikan ide-ide kreatifnya. Kemudian, murid juga diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan semua kegiatan mereka dari awal sampai akhir. Seperti kelompok 4, pada kegiatan ini mereka memanfaatkan dari media bahan bekas seperti kardus. Selama ini saya menghadapi tantangan dalam pembelajaran sejarah di kelas. Banyak siswa yang merasa bosan dan kurang tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Akibatnya, mereka sering tertidur atau sibuk bermain ponsel saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan karena bagi saya bahwa pembelajaran sejarah itu sangatlah penting untuk memahami identitas dan perkembangan suatu bangsa. Untuk mengatasi masalah ini, saya memutuskan untuk menerapkan model pembelajaran yang menarik dan interaktif, yaitu kisah kota dalam hiking atau history walking. Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas dengan setiap kelompok murid berperan sebagai kota yang memiliki kisah perjuangan kemerdekaannya masing-masing. Setelah saya menyampaikan model kisah kota dalam hiking, saya mengamati beberapa perubahan positif pada murid, peningkatan belajar murid, kemudian murid juga terlihat begitu antusias dan bersemangat dalam mempelajari sejarah. Pemahaman konsep yang lebih baik, murid dapat menghubungkan materi sejarah dengan konteks nyata, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. Saya juga mengamati perkembangan dari murid, seperti cara mereka berkomunikasi, berkolaborasi, dan menunjukkan kreativitasnya masing-masing. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugasnya, guru meminta kepada semua kelompok untuk membuat stand yang menarik dan informatif. Kelas dirubah menjadi sebuah galeri mini di mana setiap stand mewakili peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. History walking, siswa berkeliling mengunjungi stand-stand kelompok lain seolah-olah sedang melakukan perjalanan sejarah dan mencari fakta-fakta sejarah yang tersembunyi di setiap stand. Sementara anggota kelompok yang berjaga di stand siap memberikan penjelasan kepada pengunjung mengenai topik yang mereka presentasikan.
Seperti inilah suasana kisah kota dalam hiking atau history walking. Oke, selamat datang di kelompok Bandung Lautan Api. Wow, keren. Ya. Belum ada yang nonton juga. Udah berapa menit? Ini belum banyak. Setelah kegiatan history walking sudah selesai, perwakilan masing-masing kelompok akan kembali ke standnya dan menyampaikan pendapatnya terhadap hasil kunjungan yang sudah mereka lakukan. Model pembelajaran kisah kota dalam hiking atau history walking mengubah pembelajaran yang awalnya membosankan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Di kegiatan penutup ini, guru bersama murid membuat kesimpulan dan melakukan refleksi pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Misra Damayanti Pwane dari kelas 12-2 ingin menyampaikan setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi kisah kota dalam hiking atau history walking, perasaan saya sangat senang dan gembira karena ini menjadi first experience saya mengikuti metode pelajaran dengan begini. Juga dari personal pribadi saya lebih cepat menangkap materi apa yang akan saya sampaikan kepada teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmida Nur Siregar, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, ingin menyampaikan tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam di sekolah. Ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan sudah dilaksanakan oleh Pak Dodi di SMA Negeri 1 Kota Pinang di ruang kelas. Harapan kami kiranya semoga pembelajaran diferensiasi ini dapat juga dilaksanakan oleh semua guru khususnya di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edi Sonti, Kepala SMA Negeri 1 Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ingin menyampaikan bahwa pada pelaksanaan kurikulum Merdeka saat ini ada salah satu metode belajar yang baik, yaitu diferensiasi, yang mana diferensiasi pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beraneka ragam. Nah, kami di SMA Negeri 1 Kota Pinang sudah mulai menerapkan ini. Salah seorang guru kami yang sudah mulai menerapkannya adalah Pak Dodi Hasugian. Dan saya berharap guru-guru di SMA Negeri 1 Kota Pinang melaksanakan metode pembelajaran diferensiasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Demikian, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktik baik yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Semoga pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan dampak positif untuk siswa, memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru Hebat. Terima kasih.